Iya, saya tuh SD-nya di SD 1 Janarata, deket rumah, 100 meter Mhm. doang. Kemudian SMP-nya di depan SD-nya, deket rumah, 100 meter aja. Kemudian SMA-nya di SMA 1 Bandar, itu cuma 1 kilo. Jadi semuanya ditempuh jalan kaki dari Ya. SD sampai SMA di Sendiri? iya Sendiri mengajar dengan alumni 2000-an, dari iya mengurus dari A sampai Z ya? iya bener. Tapi kita sekarang Bang, karena zaman udah canggih, jadi kita punya, belajar online juga dan siswa kita tuh nggak cuman dari siswa SD, SMP, SMA, tapi pada tahun 2019 itu kita juga yang ngajarin pre-departure-nya salah satu BRIMOB yang dia kemudian, pengiriman pasukan PBB gitu. Hmm. Jadi siswa kita tuh banyak ada yang bahkan ada Pak Camat Bandar tuh juga pernah gitu kan. Jadi mereka gabung sama siswa SMA gitu. Jadi banyak Bang dinamis kok. Sekarang kita punya remote class, punya kelas jarak jauh isinya ada mahasiswa kedokteran, ada mahasiswa ekonomi dari ada yang di Jawa, ada yang di Aceh gitu. Ya, apalagi dengan situasi pandemi ini tentu mesti adapt ya dengan Iya benar. teknologi, dan ini justru makin memudahkan. Nah, dari sisi keamanan juga ya paling aman, nggak ada pilihan saat ini. Nah, Iya benar benar. jadi sebelum 2019 itu ini dikuatkan dari mulut ke mulut. Nah, mulai pertukaran pelajar pemuda ke luar negeri itu ini makin menguatkan lembaga ini. Dan tadi Iya. yang luar biasanya itu subsidi silang, yatim piatu, dan doa apa juga ditampung di sini. Ini mulia sekali, dan ini juga kemudian makin memudahkan, membesarkan, memberkahkan lembaga ini. Nah, Iya benar. karena tidak semua lembaga bisa seperti ini, memberikan gratis sesuatu yang berarti, yang belum tentu semua orang bisa mengakses dan menikmati fasilitas seperti ini. Nah, balik ke selesai kuliah tadi. Jadi dipaksa kembali ke Benar Meriah. Nah, kenapa sampai mesti dipaksa ke Benar Meriah balik dan nggak bertahan di Medan? Tadi kan alasannya satu-satunya anak perempuan. Apa waktu itu sudah dijodohkan, mau dikawinkan, seperti apa? Enggak Bang, pada saat itu enggak dijodohkan sih sebenarnya. Karena pada saat itu memang memang, nggak tahu ya, tapi pada saat itu memang mungkin orang tua nggak ingin kalau anaknya kerjanya jauh-jauh, karena mungkin Ya, kekhawatiran nanti siapa yang ngurus. Kan kita kulturnya masih gitu kan ya, anak perempuan itu tanggung jawabnya lebih besar kalau untuk urusan merawat orang iya, iya. tua, orang tua sakit, itu lebih besar gitu. Kalau masalah dijodohkan mah enggak Bang. Enggak ya? Karena pada saat itu sebenarnya iya, saya salah satu alasan, untuk bertahan di sana tuh karena mungkin ya punya temen cowok gitu ya, dekat di sana gitu. Tapi begitu balik di sini, saya justru bersyukur gitu. Kenapa? Karena, saya tuh ketemu dengan laki-laki yang memang men-support saya, sangat luar biasa gitu. Jadi salah satu alasan kenapa saat ini saya bisa sampai di posisi ini itu karena suami. Karena, 2017 itu saya lulus salah satu forum PBB, Hmm? eee, yang diikuti oleh lebih dari seratusan negara gitu ya. Pada saat itu saya galau mau berangkat enggak gitu. Kata suami dia bilang gini, "Ya udah, kapan lagi kamu bisa?" Gitu. Jadi makanya dari 2017 tuh sampai 2019 Bang, itu aktif banget. Jadi dari, setiap tahunnya tuh pasti ada 3 atau 4 kali ke luar negeri ikut konferensi internasional, ikut beasiswa short program. Itu ya karena memang support dari suami. Jadi kalau pada saat itu dipaksa pulang, harus pulang, salah satu yang disyukuri adalah sampai saat ini jumpa dengan suami yang memang jadi support system luar biasa Ya, untuk, di posisi sekarang gitu. ya. Walaupun honestly saat itu ya agak kecil hati juga pasti ya. Agak berat, ini kok dipaksa balik dengan kondisi di kampung seperti itu, ini kota gitu. Nah, ternyata jadi paksaan orang tua ini juga lagi-lagi ini yang terbaik. Nah, itulah doa Iya. orang tua ya. Jadi membukakan jalan dan berkah, dan alhamdulillah ketemu suami yang benar, yang memang memang support Jarwati dan nyambung begitu ya. Iya, Nah, benar-benar tadi luar biasa. disebutkan anak
anak satu-satunya perempuan. Berapa bersaudara? Kami sebenarnya nggak banyak Bang, 2. Jadi Oh, adik saya tuh sekarang, ya adik saya tuh sekarang di Lampahan, dia kerja di hmm, BRI di sana gitu. Kalau saya memang buat rumah juga orang tua nggak kasih jauh-jauh gitu Bang. Jadi awalnya itu kan awalnya pernah beli tanah agak jauh gitu. Jadi padahal cuma mungkin 1 kilo gitu. Tapi orang tua tetap nggak usah jauh-jauh. Jadi akhirnya cuma 50 meter dari rumah orang tua gitu. Jadi ya memang tanggung jawab itu sih Bang, karena memang pas sekarang orang tua kan udah agak tua gitu, bapak sakit, mama sakit gitu, jadi kita langsung bisa gerak gitu, langsung bisa ya, ya jagain gitu. ya satu dari sisi umur, dari sisi fisik. Nah, dan yang terpenting supaya keberkahan doa tadi itu nggak terputus. Iya, Nah, iya benar Bang, luar biasa. Jadi jadi perkembangan-perkembangan sekarang itu memang nggak terlepas dari doa orang tua dan pasti ridho suami gitu. Karena ya, alhamdulillah sampai saat ini hampir nggak pernah berkonflik sih dengan suami juga, karena banyak orang yang tanya kan Bang, mungkin ini sering banget ini keluar negeri, ini ikut kegiatan ini, mau S2 lagi, gini. Jadi kalau ditanya semua itu sebenarnya akar dari kenapa saya berani mengambil beasiswa ke luar negeri itu karena suami juga eh, memang udah mengizinkan komitmen dan dulu kan. mendukung ya. Iya, karena sebelum di awal-awal mau kita memutuskan menikah, itu saya dapat beasiswa ke salah satu kampus di luar negeri. Jadi pada saat itu saya memang, oh ya udahlah nggak apa-apa nggak diambil, tapi komitmennya nanti setelah saya nikah nggak apa-apa ya, saya capai cita-cita saya gitu. Saya nikah kan termasuk muda Bang, itu umur 22 ya kalau nggak salah. Hmm, Muda banget kan kalau misalnya kita untuk orang yang memang, saya kan orangnya agak ini ya, maksudnya eh, semangat gitu kalau untuk belajar-belajar gitu. Jadi usia segitu sebenarnya terlalu cepat gitu. Tapi setelah menikah justru prestasi-prestasi saya tuh makin melejit gitu. Karena memang ya seperti yang Abang bilang, kita menemukan pasangan dan support system yang eh, jelas dan memang ya, satu visi dan satu misi gitu. satu frekuensi ya. Iya bener Bang, satu frekuensi Bang. Satu frekuensi ya, itu tadi kuncinya. Ada izin, dorongan, dukungan dari suami. Nah, dan yang tidak kalah penting, doa dan berkah ridho dari orang tua. Nah, Ya jadi benar. jadi Makanya jadi Bang Yusradi ini kalau istrinya mau lanjut PSD harus diizinkan. Soalnya doa suami itu berkah untuk istri gitu dia Bang. ya sebetulnya sama, sebetulnya sama. Jadi sebelum nikah juga dulu, ntar kalau saya lanjut master PhD itu gimana, dibalikin. Nah, sebaliknya kalau saya gimana? Ya udah, kalau ada kesempatan kamu nggak ikut, saya bakal marah, saya bilang. Oh, Nah, jadi mantap. eh, ya karena saya ya ini saya berpikir begini ya, perempuan itu juga mesti maju gitu kan. Ya kita nggak tahu persoalan umur. Apakah istri yang duluan atau suami duluan. Kalau suami duluan, istri secara pendidikan nggak mendukung, secara karir, secara ilmu, wawasan, jaringan, pengembangan. Nah, dan ini umumnya berbeda, mohon maaf. Ketika misalnya suami duluan, ini istri dia sekaligus jadi bapak, ibu, dan bertahan dengan kesingle paiterannya sampai anaknya itu jadi. Beda. Ya mohon maaf ya, penonton, teman-teman yang menonton ini nantinya. Beda kalau misalnya istrinya yang duluan. Nah, ini suami cenderung ya, walaupun nggak semua ya. Nah, akan langsung cari penggantinya. Nah, jadi itu yang mendasari saya, dan ini tentu nggak terlepas dari contoh orang tua juga. Jadi almarhum Oh, bapak itu support. Nah, kemudian untuk kerjaan domestik juga bapak itu mau terlibat. Nah, jadi pondasi ketauladanan di keluarga ini sangat penting sebetulnya. Nah, ntar kita lain kesempatan akan membahas ini, gantian nanti podcastnya. iya benar-benar Bang. Nah, Mantap. oke, balik ke pertanyaan dukungan suami tadi ya. Dan ini beruntung lagi-lagi, dan tentu sekarang Jarwati nggak menyesal ya dengan paksaan orang tua tadi, malah bersyukur ya, alhamdulillah ya. Enggak Bang, enggak dong, enggak maksudnya. It's joke.
Cuman juk. Nah, dalam perjalanan, kemudian capaian lembaga ini dengan 2.000 alumnian, ini sesuatu yang luar biasa. Lagi-lagi dan dengan kegiatan, jaringan, kemudian partisipasi Jarwati di tingkat kabupaten, provinsi, nasional, sampai internasional, ada award tertentu yang diterima? Award apa nih Bang? Penghargaan dari pemerintah, non-pemerintah, ya untuk pribadi dan lembaga ini. Kalau apa namanya ya, kalau penghargaan secara spesifik dari pemerintah itu belum kayaknya. Cuman apa namanya, anak didik kita tuh kan berhasil ya, mereka tembus exchange student ke luar negeri mewakili Indonesia gitu. Kalau saya pribadi achievement-nya tuh justru lebih banyak dari apa namanya, dari tingkat internasional gitu. Karena memang ketika mengikuti suatu program, kemudian kita apa namanya, ikut suatu program, kemudian kita lulus mewakili jadi delegasi Indonesia, misalnya kayak pada itu pernah ikut program short program di University of Hong Kong, itu cuman dari seluruh dunia pada saat itu yang diterima nggak sampai 20-an dan berhasil kita mewakili Indonesia gitu. Itu bagi saya udah achievement kan, dari apa namanya, achievement gitu ya. Lebih banyak kegiatan seperti itu sih. Kalau untuk lembaga ini sendiri sih memang kita kan apa namanya, belum pernah mendapat award yang apa namanya, belum pernah mengikutkan diri juga sih untuk kompetisi apa namanya, lembaga berprestasi atau apa gitu. Tapi pada saat ini kita memang concern kita adalah pengembangan SDM yang memang non-profit bisa meng-cover semua orang gitu. Dan kita juga aktif Bang ikut webinar, bikin webinar Bang. Jadi kita bikin webinar yang pembicaranya mungkin award di beasiswa luar negeri, motivator atau apa gitu. Dan itu kita lakukan secara gratis gitu. Gitu Bang. Walaupun awardnya bukan dalam secari kertas ya atau medal begitu, tapi pengakuan kemudian kebermanfaatan yang dirasakan orang banyak, yang kemudian mereka juga bermanfaat buat ya minimal diri sendiri, keluarga dan lingkungannya, ini sebuah penghargaan nyata justru begitu ya. Dan ini tentu lagi-lagi kebanggaan personal ya dengan suami, keluarga juga yang seperti saya katakan tadi, tidak semua orang bisa melakukan hal yang luar biasa seperti ini. Ya, maksud saya gitu, Bang. Karena gini, Bang, kalau penghargaan personal sendiri itu sebenarnya banyak gitu kan. Cuman yang jadi masalah adalah gimana kita bisa benar-benar mendapatkan penghargaan itu secara de facto dari masyarakat atau orang-orang sekitar kita gitu. Karena kalau penghargaan pribadi sendiri sih, ini baru bulan kemarin, Bang. Saya itu dinobatkan sebagai juara 2 tenaga kependidikan berprestasi tingkat Aceh. Tahun kemarin saya dapat juara 3, tahun ini meningkat jadi juara 2 di tingkat provinsi seluruh Aceh gitu Bang. Kalau untuk sendiri gitu, cuman kan cuman kalau kita ngomongin lembaga, pasti kita harus apa namanya ya, bukan orang di balik lembaganya itu yang harus hebat, bukan. Tapi justru orang-orang yang dididik di bawah lembaga kita itu, bagaimana mereka bisa menjadi orang-orang yang bisa kemudian menularkan ilmu-ilmu mereka ke orang lain dan seberapa banyak achievement yang mereka dapat. Itulah parameter keberhasilan suatu lembaga gitu. Bukan foundernya sebenarnya yang hebat, tapi output siswa-siswa tadi sejauh mana yang prestasi mereka torehkan gitu. Ya, jadi ini lebih ke keberadaan, kebermanfaatan kita secara pribadi. Lembaga ini buat orang banyak. Kemudian orang yang kita didik ini kemudian juga bermanfaat luas dan besar buat kepentingan yang lebih besar. Nah, jadi ini kebajikannya, kemudian kebaikan-kebaikan ini yang akan menyebar ya dalam konteks agama kita, nantinya diharapkan jadi amal jariah yang tidak terputus begitu. Amin, amin, amin. Ya, insya Allah ya. Nah, jadi
Kalau untuk sekolahnya di Bener Meriah juga dulu. Tadi kan Oh iya, SMA-nya SMA 1 Bandar ya. Kalau SMP, SD di sini juga. iya saya tuh SD-nya di SD 1 Janarata, deket rumah, 100 meter Mhm. doang. Kemudian SMP-nya di depan SD-nya, deket rumah, 100 meter aja. Kemudian SMA-nya di SMA 1 Bandar, itu cuma 1 kilo. Jadi semuanya ditempuh jalan kaki dari Ya. SD sampai SMA di situ lah Bang, masih di Jadi sekitar. ya rumah Bapak pun berdekatan. Sekarang rumah sendiri dengan suami juga berdekatan, tidak lebih dari radius 1 kilo. Nah, lima jadi puluh meter Bang, ya, 50 meter. ya. Maksudnya tadi sekolah SMA-nya itu paling paling jauh itu 1 kilo. Tapi Iya, yang hebatnya dari titik ini kemudian bisa berkilo-kilo, ya, baik iya. di Indonesia maupun ke luar negeri. Nah, itu hebatnya. Jadi ini keberkahannya dari titik Janarata ini, bandar ini luar biasa. Iya dari Jakarta ini Bang. Ya, ini berangkatnya kapan nanti ke Inggrisnya? Oke, jadi kemarin baru menerima email dari LPDP. Jadi mereka tuh ngasih opsi boleh 2022, boleh 2023 gitu. Pokoknya kita terakhir harus SP, surat penandatanganan kontrak dengan LPDP itu terakhir 24 bulan setelah diumumkan sebagai penerima beasiswa gitu. Jadi sebenarnya Hmm. fleksibel sih Bang, masih boleh 2022 atau 2023. Cuman saya sendiri sih prepare-nya buat setahun dari sini 2023 mungkin. Karena Ya. apa namanya ya Bang ya? Karena kan kita mau bawa suami sama anak nih. Hmm. Jadi mungkin suami juga harus belajar bahasa dulu, kemudian supaya nanti nggak shock gitu loh. Jadi kalau bisa sekarang tuh memantapkan mental, bukan buat saya sendiri sih. Kalau saya sendiri mungkin nggak terlalu shock karena udah sering ikut program di luar kan Bang. Ya. Tapi suami itu kan memang, suami saya itu kan introvert, sangat tertutup gitu. Dia nggak Hmm. terlalu banyak bergaul, ngomong juga nggak Ya. terlalu banyak gitu. Tapi persiapan 1 tahun ini pengennya adalah bisa minimal bahasanya bisa gitu Bang. Jadi ketika nanti di sana gitu kan, beliau nggak cuman, maksudnya aktivitasnya itu nggak cuman mungkin sebagai dependen atau menemani gitu. Mungkin bisa kerja Ya. di farm atau bergaul dengan organisasi-organisasi gitu. Jadi ilmunya itu nggak cuman buat saya kan Bang. Sekali saya berangkat, keuntungannya anak saya di sana sekolah Inggris kan gratis tuh, bisa sekolah di sana. Ya. Suami juga bisa membuka networking, kemudian bisa memperdalam ilmu dari non akademis gitu, Bang. Ya. Oke. Jadi suami Jarwati, nanti kalau mau belajar bahasa, saya rekomendasikan di First Education Center ya. Langsung kontak Oh, dengan Jarwati. sama istri sendiri dong, Bang ya? Ya, ya. Ini nanti Pak suami pasti nonton ini. Jadi langsung langsung daftar nanti di First Education Center ya. Banyak yang penontonnya, Bang. Tenang, Bang. Nanti kita kita share sama alumni ya, Bang ya, biar Oke, banyak siap. viewersnya. Oke, siap, siap. Nah, jadi ini eh, menarik sekali ya ceritanya, dan syukurnya masih fleksibel berangkatnya. Ini karena pengaruh COVID juga atau pengaruh apa? Iya, pengaruh gini, Bang. Pengaruh COVID itu kan apa namanya ya? Sebenarnya sebelumnya tujuan utama saya, targetnya itu saya pengennya di Australia. Cuman Hmm, Australia itu kan strict ya. Jadi apa namanya? Perbatasan aja tuh baru dibuka bulan ini kan. Itu ya, juga ya, masih ditutup gitu karena kan COVID ini juga langsung bermutasi terus gitu. Jadi ya, takutnya ketika buru-buru di 2022 ini, takutnya COVID-nya nanti naik lagi, turun lagi. Kita bisa berangkat, nanti suami nggak bisa berangkat sama anak. Karena ya. tujuan saya tuh kan kuliah nggak cuman untuk diri saya, tapi bisa memberikan pengalaman hidup untuk Hmm. suami dan anak gitu. Dan ini kan memang di Eropa terutama kan Omikron ini lagi merebak ya. Iya, Dan di kita benar juga benar. udah terdetek terakhir 2 kasus kalau nggak salah. Iya, di Dan Wisma Atlet memang ya, Bang. ya, dan memang kalau Australia memang strict banget. Dengan COVID ini juga pengurangan karena istri juga apply tahun kemarin juga ke sana. Nah, eh, oke, Jarwati, ini luar biasa ya, menarik sekali. Dan ini terakhir pesan nih buat
penonton podcast ini, terutama anak-anak muda yang tadi secara kuliah nggak nyambung dengan setelah kuliah. Kemudian ya kurang lebih kasusnya sama dengan Jarwati ini, ya semacam closing sebagai motivasi. Silakan. Oke, mungkin pesan buat teman-teman, terutama yang masih muda gitu ya. Kita harus berani bermimpi. Karena apa yang saya capai hari ini dan teman-teman lain capai itu adalah berawal dari mimpi gitu. Jadi teman-teman, ketika kita menetapkan suatu mimpi, jangan hanya mimpi, tapi kemudian siapkan langkah, siapkan cara bagaimana kita bisa mencapai mimpi tersebut. Banyak sekali kesempatan di luar sana, banyak sekali berbagai macam media, organisasi, kemudian beasiswa yang bisa kita capai untuk media kita mencapai kesuksesan gitu ya. Apalagi terutama kita yang di sini berprofesi sebagai petani kopi, jadi petani itu keren, sangat keren. Saya sendiri bangga mendeklarasikan diri sebagai petani karena kenapa? Sebagai negara agraris terbesar di dunia, salah satu negara agraris terbesar di dunia, harusnya orang yang paling sejahtera adalah petani gitu ya. Jadi coba mungkin dari sini ke depan kita manfaatkan salah satunya beasiswa LPDP jalur entrepreneurship ini untuk bisa mengembangkan usaha-usaha kita menjadi lebih mengglobal gitu ya. Teman-teman, kapanpun teman-teman butuh sharing, mungkin kami siap untuk sharing-sharing, mungkin sharing pengalaman dan apapun itu. Jadi mulai dari sekarang adalah yang harus kita lakukan adalah silakan bermimpi setinggi-tingginya, kemudian siapkan langkah-langkahnya dan konsistensi sampai mimpi-mimpi itu benar-benar tercapai. Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi, yang ada adalah cita-cita kita mungkin yang terlalu rendah. Itu saja, Bang. Ya, luar biasa motivasinya. Dan ini bisa disebutkan alamatnya, First Education Center ini? Oke, alamatnya itu di Jalan Purnama, nomor 103 di Purwosari, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bandar Meriah, atau 100 meter dari SMP Negeri 1 Bandar. Di situ nanti tanyanya Kak Wati, jadi familiarnya dengan nama Kak Wati. Gitu. Jadi kalau nama Kak Wati di Bandar Meriah ini insya Allah mereka udah tahu lah namanya, alamatnya gitu. Ya. Jadi familiarnya Kak Wati, Bang. Jadi walaupun usianya masih TK, mereka manggilnya kakak gitu. Ya, Kak Wati ya. Iya, iya. Oke, baik teman-teman yang mau konsul nantinya tentang entrepreneur, kemudian pertanian, bagaimana soal beasiswa ini bisa langsung menjumpai Kak Wati dengan First Iya, Education Center-nya. Nah, baik Jarwati, terima kasih banyak ya, luar biasa atas kesempatan dan sudah berkenan berbagi pengalaman. Semoga lancar sampai ke Inggrisnya. Dan nanti tolong dikabari kalau suami sudah daftar, nanti kabari saya di lembaga ini ya. Iya Bang, makasih banyak juga kesempatannya nih, luar biasa nih podcastnya Bang Usman. Nanti kita promote ya Bang, mudah-mudahan makin berkembang dan bisa jadi YouTuber. Karena ini kontennya sangat inspiratif nih saya lihat. Wah luar biasa nih, harusnya ini yang disupport nih. Insya Allah, amin. Mudah-mudahan yang terpenting kita terus berbuat, menebar kebaikan, kemudian memberikan manfaat buat yang lain. Ya, mudah-mudahan konten ini, podcast ini bisa menginspire banyak orang, sehingga seperti Jarwati katakan tadi, akan lebih nantinya penonton ini dari kita yang mempodcasti ini, termasuk ya generasi bangsa kita ke depannya. Nah, baik, sekali lagi terima kasih. Salam buat suami dan keluarga, dan doa terbaik tentunya sukses buat Jarwati. Amin, makasih Amin. Bang. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.